Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu kembali. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu penerapan dari macam-macam entalpi. Jadi kita akan di sini akan dibahas satu soal ya, untuk lebih memahami tentang bagaimana menuliskan persamaan reaksi dari macam-macam entalpi gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita punya soal ya, ini soalnya bahwa diketahui delta H0F dari NO2 adalah plus 33,84 kJ per mol. Kemudian yang diminta adalah tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan gas NO2 pada kondisi standar. Ini adalah soalnya. Kemudian kita diminta hanya tuliskan persamaan termokimianya. Apa yang kita punya di sini? Gitu ya, kita punya di sini adalah delta H0F dari NO2 gitu ya. Kemudian kita akan lihat bahwa NO2 ini sebagai produk, jadi ya, karena pembentukan itu menghasilkan produk kan, terdiri dari dua komponen unsur, yaitu N, dan N ini di udara tidak pernah dia berdiri sendiri gitu ya, dia selalu akan berupa diatomik gitu ya. Nah, kita jadi punya N2, kemudian dan kita reaksikan dengan komponennya oksigen. Oksigen juga sama, di udara dia tidak pernah berdiri sendiri. Jadi NO2 itu terdiri dari unsur N dan O, tetapi N dan O itu di udara dalam bentuk gas, maka itu dia ditulisnya dalam bentuk diatomik gitu ya. N2 dengan O2, maka dia akan menghasilkan produknya adalah NO2. Ingat bahwa reaksi pembentukan itu adalah reaksi dari unsur-unsur membentuk senyawa gitu. Nah, unsur-unsurnya adalah N2 dan O2 gitu. Produknya adalah senyawa, yaitu NO2. Ya, nah kemudian yang dibentuk, kita ingat bahwa kalau di sini ada lambang F-nya, maka yang dibentuk itu koefisiennya harus 1. Tidak boleh yang lain gitu, karena di sini setiap ada huruf kecil sesudah lambang delta H0 pasti di sini akan satu unit atau satu gabungan gitu ya dengan mol gitu ya. Jadi selalu satu paket gitu dengan mol. Jadi ini per mol. Maka itu artinya produknya koefisiennya harus 1. Karena itu untuk menuliskan reaksi ini harus setarakan. Maka yang disetarakan kita hanya boleh meletakkan koefisien di reaktan gitu ya. Nah, berapa koefisien di reaktan? Karena N-nya di sini hanya 1 produknya, sementara di reaktannya ada 2, maka kita letakkan koefisien setengah agar N-nya sama 1. Kemudian oksigennya sudah sama di reaktan maupun produk, maka persamaan ini sudah setara, sehingga kita pada penulisan persamaan termokimianya kita hanya tinggal menambahkan data delta H0F adalah untuk NO2 adalah positif 33,84 kJ per mol gitu. Nah, yang berikutnya kita lihat, kita punya soal sebanyak 2 mol gas hidrogen jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan terbentuk uap air yang membutuhkan kalor sebesar 242 kJ. Kemudian tuliskan persamaan termokimianya gitu ya. Nah, kita lihat apa yang kita punya dari soal ini. Yang pertama adalah kita lihat bahwa sebanyak 2 mol gas hidrogen. Berarti kita punya hidrogen, yaitu lambangnya pasti adalah H2. Kemudian dituliskan di situ 2 mol. Kita ingat bahwa setiap mol itu adalah pasti dinyatakan oleh koefisien. Atau sebaliknya, koefisien itu adalah menyatakan mol dalam setiap persamaan reaksi. Sehingga 2 mol yang dinyatakan dalam soal, kita bisa konversi itu menjadi koefisien 2 di depan H2. Kemudian apalagi yang kita punya, yaitu adalah hidrogen direaksikan dengan 1 mol ya gas oksigen. Berarti kita tambahkan dengan 1 mol gas oksigen. Oksigen itu adalah O2 sebanyak 1 mol. Artinya berarti ini sama seperti H2 tadi. Kita pindahkan 1 mol itu menjadi koefisien di depan O2 sebanyak 1. Kemudian apalagi yang kita punya, dan terbentuk katanya uap air. Jadi uap air berarti yang terbentuk adalah H2O
ya, H2O di sini, tetapi dalam bentuk uap air atau dalam bentuk gas. Di sini tidak dituliskan, tetapi kita harus sudah paham bahwa ketika di sini ada gas, sebenarnya di sini kita menambahkan wujudnya dengan lambang G kecil gitu dalam kurung ya. Itu harus sudah menjadi rahasia umum. Kemudian berapa uap air yang dibentuk, maka H2O yang dibentuk itu menyesuaikan dari reaktan yang dinyatakan dalam soal gitu. Kita lihat bahwa di sini H2-nya ada 4, kemudian O2-nya ada 2. Sementara di produk H2-nya ada 2, oksigennya ada 1. Agar persamaan ini reaksinya setara, maka kita letakkan koefisien 2 di depan H2O. Sehingga kita lihat bahwa zat-zat atau unsur-unsur sebelum reaksi dengan sesudah reaksi adalah sudah setara atau sama. Maka kita sekarang konversikan dari koefisien ini menjadi mol. Jadi kita katakan bahwa dari reaksi 2 mol gas hidrogen menghasilkan dengan gas oksigen, 1 mol gas oksigen itu menghasilkan 2 mol uap air gitu ya. Kemudian membutuhkan kalor sebesar 242 kJ per mol. Maka delta H-nya kita tidak boleh menambahkan huruf apapun gitu ya. Nah, kita hanya boleh menuliskan bahwa delta H0 H2O adalah plus 242 kJ. Kenapa positif? Karena positif itu menunjukkan endoterm. Endoterm itu adalah reaksi butuh kalor. Jadi di sini ada kalimat membutuhkan kalor. Itu sudah jelas menunjukkan bahwa kita harus meletakkan positif. Ya, positif atau reaksi endoterm yang membutuhkan kalor. Jadi kalau melepas kalor berarti sebaliknya gitu ya. Nah, inilah ada persamaan reaksi dari pernyataan soal kedua gitu ya. Jadi bagaimana menuliskan persamaan reaksi termokimianya dengan menambahkan simbol delta H-nya gitu ya. Berikutnya adalah soal untuk pembakaran. Di sini kita lihat pembakaran 1 mol gas metana pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer dibebaskan kalor sebesar 802 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, ini kita berarti reaksi ini adalah reaksi ketiga. Kita punya apa dari soal ini? Kita punya 1 mol gas metana. Metana itu rumusnya adalah CH4 ya. CH4. Kemudian karena dinyatakan 1 mol, karena itu seperti tadi kita pindahkan 1 mol sebagai koefisien. Itu ya, kita letakkan koefisien CH4. 1 di depan CH4. Kemudian dibakar. Dibakar itu adalah reaksi dengan oksigen. Jadi dengan O2. Dan kita tahu bahwa setiap hidrokarbon kalau bereaksi dengan O2 itu akan menghasilkan CO2 ditambah air gitu ya, uap air gitu. Kemudian kita punya apa lagi dari soal ini? Kita lihat bahwa reaksinya kita ini belum setara antara reaktan dengan produk. Maka kita harus setarakan gitu ya. C-nya sudah sama 1, kemudian H-nya ada 4. Di sini di produk itu hanya ada 2 gitu. Maka itu kita letakkan koefisien 2 di depan H2O. Sehingga sekarang kita sudah dapatkan antara C dan H sebelum reaksi dan sesudah reaksi sudah sama. Yang terakhir kita harus setarakan oksigennya. Oksigen sebelum reaksi ada 2, sesudah reaksi pada CO2 ada 2, kemudian pada H2O itu 1 dikali 2. Jadi 2 juga. Jadi ada 2 ditambah 2 oksigennya. Jadi 4 di produk. Sementara di reaktan hanya ada 2. Maka untuk menyamakan atau menyetarakan kita letakkan koefisien 2 di depan O2. Jadi ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara dari pembakaran 1 mol metana gitu ya, gas metana. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan harga delta H. Di sini delta H-nya adalah 802 kJ gitu ya, tapi dibebaskan. Nah, kalau dibebaskan berarti harga deltanya hanya adalah harus negatif. Nah, kenapa kita menambahkan lambang C kecil di sini? Karena yang dibakarnya adalah 1 mol. Combustion itu pembakaran. 1 mol berarti harus muncul lambang C-nya, pembakaran 1 molnya. Dan sini di satuannya kita harus tambahkan kilojoule per mol gitu ya. Negatif itu menunjukkan bahwa reaksinya itu adalah eksoterm. Ya, eksoterm atau melepas kalor ya. Eksoterm itu melepas kalor atau membebaskan kalor. Nah, inilah penulisan persamaan termokimia dari pembakaran gas metana. Terima kasih. Mudah-mudahan
penjelasan ini lebih memahami lagi tentang penulisan persamaan termokimia untuk macam-macam perubahan entalpi, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.